Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dan sobat semua. Selamat datang di pembelajaran online pada kesempatan kali ini, yaitu di Wins Corner Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mempelajari tentang komputer akuntansi dengan materi khusus yaitu entry data transaksi. Namun sebelumnya perlu kami ataupun kita pastikan data setting awal perusahaan yang dahulu pernah kita buat itu kita harus hafal di mana kita menyimpan atau menempatkannya. Kita cek bersama bahwa untuk praktek kali ini kita akan praktek melanjutkan pelajaran yang lalu yaitu soal kasus pada UD Rizky Hutama. Dan saya masih ingat data setting awal itu saya simpan di drive D, drive D data 1, kemudian foldernya adalah Winarto, kemudian nama filenya adalah Rizky Hutama siap entry transaksi. Ini yang harus kita ingat. Jadi penempatan file yang telah kita lakukan itu jangan sampai lupa. Setelah kita memahami dan tahu di mana file kita itu kita simpan, maka langkah berikutnya adalah membuka membuka aplikasi Accurate dengan cara klik dua kali pada desktop. Nanti kita akan bisa melanjutkan pekerjaan kita. Dari 5 modul yang ada, buat data perusahaan, buka data terakhir, dan selanjutnya kita memilih fitur yang kedua ataupun menu yang kedua yaitu membuka data perusahaan. Kita klik saja di sini satu kali, kemudian di sini langsung kita klik, kita arahkan di mana data kita disimpan. Tinggal klik, tadi disimpan di drive D1, kemudian pilih foldernya adalah Winarto, kemudian yang terakhir kita pilih filenya adalah UD Rizky Hutama siap entry data transaksi, baru kita klik open atau dua kali klik itu sama. Setelah itu baru kita klik OK dan kita tunggu beberapa saat untuk bisa masuk ke dalam fitur ataupun aplikasi ini. Nah, setelah masuk, kemudian kita diminta untuk mengisi pengguna. Penggunanya adalah supervisor. Kemudian kata kuncinya ataupun passwordnya sama, Ctrl C, kemudian kita klik Ctrl V, dan kita klik OK, maka masuklah kita pada menu aplikasi Accurate. Nah, ini tampilannya. Ada beberapa catatan ini anak-anak, kita tegaskan kembali bagian-bagian dari Accurate ini. Paling atas ini ada yang disebut dengan directory bar. Directory bar ini menunjukkan di mana file data kita yang sedang kita kerjakan itu tersimpan. Ini adalah UD Rizky Hutama, yaitu disimpan di drive E, kemudian foldernya Winarto, filenya adalah UD Rizky Hutama siap transaksi. Ini namanya directory bar. Bawahnya itu ada menu bar. Menu bar ini menunjukkan menu-menu ataupun perintah-perintah utama yang ada di aplikasi Accurate. Kemudian langkah berikutnya kita langsung kembali ke ini di bawahnya ini ada pengingat, ada Accurate desktop. Kemudian kalau kita menambah lagi nanti bisa membuka salah satu fitur yang ada di sini. Ini namanya multi tab. Multi tab ini memungkinkan kita bekerja dalam satu file ini membuka beberapa tab yang diperlukan ataupun yang dibutuhkan di program Accurate ini. Kemudian sebelah kiri itu setelah multi tab ini ada Explorer. Ini menu penjelajah. Ada buku besar, kas bank, persediaan, penjualan, pembelian, aset tetap, daftar, sampai e-faktur. Ini memudahkan kita untuk menjalankan aplikasi Accurate.
Misalnya perusahaan ada data transaksi tentang pengeluaran kas. Nah, kita tinggal klik kas bank. Sebagai contoh seperti ini. Muncul multi tab-nya ada di sini. Nah, di sini, kas bank ini. Kemudian kita tinggal melanjutkan memproses sesuai dengan data transaksi. Kemudian apabila kita melakukan penjualan secara kredit ataupun tunai, tinggal diklik menu ataupun explorer khusus penjualan. Kita klik penjualan. Maka kita akan ditunjukkan sub menu yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang kaitannya dengan penjualan. Ini penting untuk kita pahami dan penting untuk kita ketahui. Oke, Explorer sudah, ini ada multi-tab, ini ada menu bar, dan ini ada directory bar. Ini yang menjadi pemahaman dasar di pembelajaran akurat. Oke, anak-anak dan sobat semua, perlu kita lakukan bahwa sebelum kita melakukan entry data transaksi, kita cek terlebih dahulu satu tentang neraca saldo klasik, yang kedua keseluruhan jurnal, apakah ini sudah di jurnal atau belum, atau jurnalnya itu sampai di mana. Caranya bagaimana? Di menu bar, kita pilih laporan, klik laporan, kemudian ada daftar laporan, kita akan mengecek saldo klasik dulu. Ada daftar laporan, sebentar, laporan, ada daftar laporan. Nah, muncul daftar laporan. Kemudian arahkan di sebelah kiri ada buku besar. Kemudian kita pilih neraca saldo klasik. Klik 2 kali. Nanti akan muncul. Kita diminta untuk mengisi tanggal neraca saldo ini tanggalnya berapa. Sesuai dengan neraca saldo awal, itu 30 November tahun 2023, tinggal kita ganti saja 30/11/2023. Kemudian tampilkan juga yang termasuk saldo 0. Kita centang di sini, baru kita klik OK. Nah, akan ditampilkan neraca saldo klasik per 30 November 2023. Ini sudah muncul di multi task atau multi tab, mohon maaf, multi tab, tambah lagi dari daftar laporan, kita multi tabnya adalah neraca saldo klasik, kemudian ini juga ada menu penjelajah. Ini memungkinkan kita bisa bekerja dengan beberapa fitur. Kita cek di sini, oh saldonya ataupun jumlahnya ada 1.046.709.900. Oke, sesuai. Ini sudah proses akhir bulan, ini sudah proses akhir bulan, ini sudah ditandai dengan adanya akumulasi penyusutan peralatan ataupun aset tetap itu sudah muncul. Ini berarti sudah ada proses akhir bulan. Kemudian akun-akun yang tidak diperlukan, opening balance juga sudah dihapus, kemudian retained earning juga sudah dihapus. Ini juga memungkinkan proses akhir bulan yang dilakukan pada saat setting awal itu sudah dilakukan oleh penulis. Oke, langkah selanjutnya baru kita akan melakukan pengecekan keseluruhan jurnal. Kita klik lagi daftar laporan, kemudian keseluruhan jurnal kita lihat. Nah, klik 2 kali, nanti akan ditampilkan keseluruhan jurnal. Karena neraca saldo ini berakhir pada 30 November, maka keseluruhan jurnal yang akan kita lihat adalah di bulan Desember. Maka tanggal 1 bulan 12 2023 sampai tanggal 31/12/2023. Pastikan tanggalnya ini benar. Kemarin ada peserta ujian ataupun peserta latihan ini dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 1 Desember lagi, sehingga tidak bisa terlihat. Demikian pula ketika mengecek neraca saldo klasik, tanggalnya adalah tanggal sekarang. Ini maka tidak akan tampil. Kita klik OK di sini. Dan kita lihat, nah, UD Rizky Utama, kemudian keseluruhan jurnal, kemudian dari tanggal 1 Desember sampai 30 Desember 2023 ternyata masih kosong. Sehingga proses penjurnalan ini memang belum dilakukan. Oke, anak-anak dan sobat semua, kita cek coba data transaksi pada UD Rizky Utama.
Nanti yang akan kita kerjakan seperti apa? Kita lihat UD Rizky Utama, kemudian dokumen transaksinya, kita lihat seperti apa. Nah, ini dokumen transaksi yang akan kita entry. Ini sobat semua dan anak-anakku semua bisa melakukan download untuk soal ini pada link pada channel di bawah ini. Ada bukti pengeluaran kas, kemudian voucher kas kecil, kemudian bukti pengeluaran kas untuk pelunasan utang, kemudian juga ada nota kontan, seluruhnya ada sekitar 21 dokumen transaksi yang harus kita entry nanti. Oke, kita lanjut saja memproses dokumen transaksi yang pertama ini, anak-anak semua. Dokumen transaksi yang pertama ini adalah bukti pengeluaran kas. Maka yang kita gunakan ada pada menu penjelajah. Klik menu penjelajah di sini. Kita pastikan kita analisis bahwa pengeluaran kas ini adalah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan, baik bagian administrasi maupun penjualan di bulan November tahun 2023. Sehingga pengeluaran kas ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan supplier ataupun pembelian barang dagangan. Sehingga menu penjelajah yang akan kita gunakan bukan pembelian tapi kas bank. Nah, kas bank. Kemudian dari kas bank setelah kita klik kas bank di sebelah kanannya itu ada bagian submenu pembayaran. Maka klik pembayaran, kita klik di sini pembayaran. Setelah klik pembayaran, lanjut. Data transaksi ini akan dibayar melalui apa? Harus kita pilih. Apakah melalui cashbank ataukah melalui peti cash? Oh, ternyata melalui cashbank. Maka pilihlah cashbank. Klik cashbank. Kemudian kita klik tab pada keypad di dalam laptop ataupun komputer. Kemudian voucher number-nya kita isi dengan BKK, bukti pengeluaran kas keluar. 12.1 gitu. Kemudian kita tab lagi, ceknya kita lihat RH Rizky Utama RH 12, kemudian strip 01. Berarti ini adalah yang pertama kali dikeluarkan. Setelah itu baru kita klik tab lagi, tanggalnya jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa karena tanggal di sini adalah default tanggal sekarang di mana kita mengerjakan soal. Sesuai dengan data transaksi, ini tanggalnya adalah tanggal 1 Desember 01/12/2023. Kita tap lagi memonya ini berisi dengan keterangan pembayaran untuk apa itu memo. Berarti kan pembayaran kita tulis gaji karyawan, administrasi dan penjualan bulan November 2023. Kemudian kita tap lagi payanya. Payanya ini diisi apa ya Pak Guru? Payanya itu adalah diisi siapa penerimanya. Maka dalam hal ini yang menerima adalah karyawan. Karyawan perusahaan. Klik di tab lanjut, ini amount. Amount ini menunjukkan jumlah yang dibayarkan. Tidak usah diisi dulu. Kita langsung ke bagian bawah. Kita klik pembayaran gaji karyawan. Ini bukan beban gaji. Mengapa bukan beban gaji? Karena ini adalah gaji yang dibayarkan bulan November. Maka akun yang dibutuhkan apa, Bu Ana? Akunnya adalah utang beban ataupun utang gaji. Klik di sini, sedangkan kita pilih di sini utang beban itu ada pada, nah, expendable, ini bahasanya Inggris, dengan nomor akun 2 strip 1200. Klik 2 kali, klik. Nah, baru kita tap lagi, kemudian jumlahnya kita tulis, itu ada 2.400.000. Nah, kita tap lagi, jangan sampai kelebihan 0 ataupun kurang 0. Setelah selesai, maka baru kita klik kalkulator pada jumlah amount di sini. Klik di sini, kita cek sekali lagi dari tanggal, tahun, kemudian untuk pembayarannya apa, dan lebih-lebih pada jumlah angka yang ada di sini. Oke, kalau sudah komplit, beres, tidak ada kesalahan, kita klik simpan dan tutup. Klik simpan dan tutup.
maka akan kembali kepada menu Explorer ataupun menu penjelajah. Kita loncat ke multi tab, keseluruhan jurnal, kita klik pada menu bar atau di bawah menu bar ini ada perbarui. Silakan Anda klik perbarui. Klik perbarui di sini. Yes, maka akan muncul jurnal hasil hasil jurnal yang baru saja kita lakukan, yaitu expensable pada cash in bank sejumlah 2.400.000. Bagaimana bisa dipahami untuk data transaksi yang pertama ini, anak-anak? Saya kira sangat mudah. Yang penting adalah sesuai dengan prosedur yang ada. Analisis data, pilih menu Explorer yang sesuai, baru kita proses entry datanya. Minum dulu. Oke, lanjut. Kita loncat ke data transaksi yang kedua. Berarti kita langsung kepada menu penjelajah. Data transaksi yang kedua ini berkaitan dengan voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan perusahaan yang sifatnya kecil. Karena kecil, maka kita menggunakan dana kas kecil, yaitu dana yang disisihkan perusahaan untuk pengeluaran-pengeluaran kecil. Maka ini tidak menggunakan cek, karena kalau menggunakan cek menjadi tidak efektif. Itulah pentingnya belajar akuntansi, sehingga ini akan mempermudah memproses data keuangan. Oke, kita lanjut. Karena ini kas kecil, kita tetap menggunakan fitur kas bank, kemudian pembayaran. Nah, langsung other payment paid from. Nah, kita akan membayarkan melalui apa? Kita bayarkan kalau tadi pembayaran gaji itu melalui cash in bank, maka pada kesempatan kali ini kita melalui petty cash. Ini adalah kas kecil, baru kita tap pada keypad. Setelah kita tap, nomor voucher kas kecilnya kita tulis FKK, VKK, PKK 12.1, kemudian nomor ceknya kosongkan saja karena tidak pakai cek. Kemudian tanggalnya ini adalah tanggal 2/02/12/2023. Memonya, silahkan memonya dicatat. Ini untuk pembayaran apa? Yaitu pembelian perlengkapan toko. Pembelian perlengkapan toko. Nah, sekarang ayo siapa yang menerima pembelian perlengkapan toko ini? Yaitu Toko Barokah. Toko Barokah. Toko Barokah. Kita tulis Barokah. Alamatnya adalah Minggir Sendang Arum Sleman. Nah, koma Sendang Arum Sleman. Ini termasuk kabupaten yang paling kaya di DIY. Tapi ini Sleman, ini ya Dinggiri Mulyo, ini kita kulaknya di Sleman. Tidak apa-apa. Amount-nya silahkan dibiarkan dulu, baru kita klik count. Count number-nya kita klik di sini. Ini untuk apa? Karena untuk pembelian perlengkapan toko, maka kita klik pilih Store Place. Klik dua kali Store Place. Klik dua kali Store Place. Kita tap lagi, dan kita tulis jumlahnya yaitu Rp400.000. Kita tap. Sebelum kita klik jumlahnya, atau sebelum kita klik simpan dan tutup, kita klik kalkulator dulu. Ini sudah muncul Rp400.000. Saya ataupun tulisannya otomatis ini akan tertulis. Itulah hebat ataupun luar biasanya untuk akurat ini. Kita cek lagi tanggalnya, satu kali lagi dicek sebelum disimpan dan tutup. Setelah itu baru kita simpan dan tutup. Klik OK. Simpan dan tutup. Kita kembali ke menu Explorer, menu penjelajah. Kita cek keseluruhan jurnal. Kita perbarui lagi. Klik. Nah, kas kecil sudah muncul. Tanggal 2 Desember. Ini akan berurutan terus. Ini jurnalnya. Sangat luar biasa. Lanjut ke menu penjelajah lagi. Kemudian bukti dokumen transaksi yang ketiga ini adalah dokumen pengeluaran kas, sobat semua dan anak-anakku semua. Bukti pengeluaran kas ini untuk membayar faktur. Nah, jadi kita lihat ini di bukti
Ini adalah pengeluaran kas, ini adalah untuk membayar faktur. Nah, kalau kita lihat, karena untuk melunasi faktur, ini jumlahnya antara eh, nomor faktur dengan yang dijumlahkan itu ada perbedaan. Dan ini selisihnya nanti harus kita cari, ya. Kita cari bisa dengan kalkulator ataupun dengan apa HP kalian semua untuk mencari selisihnya dan selisihnya ini merupakan potongan. Lanjut, klik di sini. Karena ini berkaitan dengan pelunasan faktur itu jelas ada kaitannya dengan faktur pembelian, maka menu penjelajah yang kita gunakan atau bookmark yang kita gunakan itu ada di bagian pembelian. Klik di sini. Kemudian dari submenu ada permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, pembayaran pembelian, sama eratur pembelian. Yang dibutuhkan submenu ini tentunya adalah pembayaran pembelian. Klik submenu ini, maka akan ditampilkan fitur-fiturnya, baru kita pilih supplier ataupun vendor yang akan kita bayar utangnya, akan kita lunasi. Sini adalah PT Sparta, kita klik, otomatis ini sudah menunjukkan data vendor yang kita pilih. Kita klik tab, tab, kemudian form number. Formulir numbernya ini adalah BKK 122. BKK 12-2. Kemudian kita klik. Ingat, ini payment date, itu tanggal pembayarannya jangan sampai lupa. Ini tanggal 2/12/2023. Tahunnya jangan sampai lupa, karena kalau nanti lupa menjadi tidak terrekam. Ini dari cashbank kita membayarkannya, rate-nya 1, memonya adalah sesuai dengan di data soal, yaitu pelunasan faktur. Pelunasan faktur. Oke, dari CV Sparta. Nah, seperti itu kita tulis. Kalau sudah kita tulis, kita tap lagi. Kita tap lagi, ceknya nomornya berapa? RH12. RH Rizky Utama 12-02. Oke, jangan lupa cek date. Berarti kan tanggal ceknya itu kapan. Jangan sampai salah juga. Ada yang menulis tanggalnya sekarang. Ini nanti menjadi tidak terekam. Direkam ataupun tanggal cek sesuai dengan tanggal pembayaran, yaitu 02/12/2023. Kita tab berikutnya, jumlahnya kita tulis, anak-anak semua. 23.460, 23.460, kemudian 250. Nah, seperti itu. Oh, kok tidak muncul? Kalau tidak muncul, kita langsung tap saja seperti ini, tap-tap khusus, lalu kita centang bayar. Yang paling penting, kita centang bayar di sini. Nah, payment amount ini kita ganti dengan jumlah yang kita bayar. 23, kemudian 460, 460, 250. Oke, kita tap lagi, sudah muncul. Nah, Nah, owing-nya ini masih 1, 2, 3, 4, 7, 50. Owing, berarti kan masih ada selisih antara jumlah faktur dengan jumlah yang kita bayarkan. Ini berarti diskon. Maka diklik di sini, diskon amount ini, kita klik kanan. Klik kanan, informasi diskon. Nah, kita tarik biar tidak tertutup. Ini jumlah diskonnya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 750, 750. Kita tap, akun diskonnya adalah kita pilih purchase diskon. Kita cari anak-anak purchase diskon ini ada di mana. Kita tarik di bawah purchase diskonnya. Nah, di sini di bawah prepaid tag ada purchase diskon, kita klik. Nah, pastikan jumlahnya tepat, purchase diskon, oke, klik, oke. Baru kita tap. Nah, ini owing-nya masih ada. Karena owing-nya masih ada, maka kita kembali lagi menulis di sini. Menulis sejumlah sesuai dengan yang ada di data soal. 23, 460, 250. Kita tap lagi, maka owing-nya hilang,
tinggal diskon amount sejumlah 1, 2, 3, 4. Kemudian cek amount-nya pun juga sesuai dengan data yang ada di soal, 23.460.250 rupiah. Kita cek sekali lagi Sparta, kemudian tanggalnya, kemudian nomor fakturnya, tanggal cek semuanya oke, nomornya, jumlah rupiahnya juga oke, baru langkah selanjutnya kita simpan dan tutup. Yuk, klik simpan dan tutup, bunyi klik klik klik, masuk ke seluruhan jurnal, baru kita perbarui. Klik perbarui. Nah, tanggal 2 Desember sudah muncul di sini. Itu ada jumlah eh, utangnya di debit karena sudah kita bayarkan. Ada potongannya juga sudah masuk, purchase diskonnya 1, 2, 3, 4, 7, 50. Kemudian ada juga cash in banknya sejumlah yang kita bayarkan nominal kas. Oke, saya kira tidak ada masalah. Kemudian bukti dokumen transaksi yang keempat. Lanjut ke menu penjelajah. Kita lihat dokumen transaksi yang keempat itu apa, nak? Oh, ternyata nota kontan. Jadi perusahaan kita UD Rizky Utama melakukan penjualan secara kontan kepada klien ataupun konsumen. Buktinya ini adalah nota kontan, ini kopi. Lalu yang asli mana? Yang asli diberikan kepada pembeli, sedangkan perusahaan adalah hanya memperoleh kopiannya. Ingat, di sini ada diskonnya 4%, kemudian terkena PPN-nya 11%, kemudian ada barangnya yang dijual ada 3 jenis. Tanggalnya 4. Yuk, segera kita proses dengan accurate. Kita masuk menu penjelajah, karena ini penjualan barang secara tunai, maka menu yang kita gunakan adalah menu sales ataupun penjualan. Di sini klik penjualan, kemudian dari penjualan muncul sub menu di bawah penjualan, itu ada penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, ada faktur penjualan, ada penerimaan penjualan, dan juga ada retur penjualan. Maka yang kita gunakan sub menu ini adalah faktur penjualan. Oke, bisa dipahami? Loh, kok faktur, Pak? Itu faktur kan untuk penjualan kredit. Ah, nanti kita jelaskan. Awalnya kita menggunakan faktur, kemudian kita pilih di sini karena penjualan tunai ini tidak ada namanya. Berarti namanya adalah kliennya adalah penjualan tunai. Kita klik pelanggannya, klik di sini. Oh, di sini ada penjualan tunai. Baris yang ketiga ini, anak-anak klik di sini, kemudian kita tap, sudah kena pajak, set, set. Nah, penjualan tunai, nah, invoice number-nya, invoice number, nomor invoice adalah nota kontan, berarti NK 1201. Kemudian kita tap, invoice date, tanggal invoice-nya adalah tanggal 4/04/12/2023. Oke, ship date berarti kan tanggal pengiriman 04/12/2023. Kita klik lagi FOB, shipping point adalah COD, ship via-nya kita klik OK. Nah, di sini pada fitur barang yang dijual, kita tinggal klik di sini. Apa saja yang akan kita jual pada di bawah item, item barang itu kan ada gambar loop. Gambar loop itulah tinggal kita klik saja di sini, nah. Klik di sini, kita sudah ditampilkan jenis barang yang ada di gudang kita. Ada 4 jenis. Kemudian kita tinggal memilih barang sesuai dengan di nota kontan. Yang pertama barangnya adalah Intel prosesor i3 1210DF. Maka pilih yang Intel prosesor, klik 2 kali. Nah, muncul, langsung tap ke kanan, kuantitinya yang dijual berapa, kita tulis 9, kita tap, unit price-nya adalah 1.800.000. Nah, ini ingat, ini bukan harga pokok. Yang tercantum di data nota ini adalah harga jual ya, nak ya. Ini adalah harga jual 1.800.000 rupiah. Kita klik tab. Diskonnya ini ada berapa persen? Nanti diskonnya adalah 4%.
ada tab pajak. Nah, seperti itu. Nanti diskonnya kita letakkan di bawah saja. Nah, 16.200. Kemudian yang kedua, kita klik di sini. Yang barang dijual adalah AMD Ryzen processor. AMD Ryzen processor. Klik dua kali. Jumlah yang dijual ada 7. Kemudian harga penjualan adalah 1.650.000. Kemudian diskonnya 0, 11.550. Kemudian yang ketiga adalah BenQ. BenQ. Klik dua kali, tab, jumlahnya ada 6, harganya ada 1 juta. Nah, seperti itu, ada 6 juta, klik tab, dah cukup. Baru di sini kita isikan diskonnya ada 4%. Tab 13.50. Jumlahnya freight collected-nya tidak ada 0. Nah, total invoice-nya adalah 35.964 sesuai dengan data soal. Kita tab NK12. Oke, seperti itu. Faktur setelah kita isi, maka langkah selanjutnya ini karena pembelian secara tunai. Maka di sini ada terima pembayaran. Sebelum terima pembayaran, kita cek dulu tanggalnya. Seret, 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 seret. Seret, kita cocok. Kita langsung terima pembayaran. Klik terima pembayaran. Nah, setelah kita klik terima pembayaran dan kita pilih, maka ini sudah terbayar. Nah, seret, dan cukup, baru langsung kita simpan dan tutup. Maka akan muncul pahit. Berarti ini telah terbayarkan. Setelah kita terbayarkan, baru kita cek di keseluruhan jurnal. Nah, kita klik perbarui. Nah, tanggal 4 Desember muncul seperti ini. Account, table, sales account, kemudian ada sales, ada cost of goods sold. Nah, ini ada jumlahnya. Ada persediaan barangnya juga sudah. Merchandise inventory-nya juga kurang, sama cost of goods sold-nya juga muncul. Ini ditulis secara jual, sehingga ini sudah muncul. Oke, ini adalah langkah keempat untuk entry data transaksi. Oke, sobat semua, saya kira pembelajaran pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Data transaksi selanjutnya akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.